warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Jemaah Haji Indonesia batal berangkat pada tahun 2021. Saya yakin Anda semua sudah tahu. Beritanya sangat heboh. Semua media, bahkan media sosial memberitakannya secara gegap gempita. Maklumlah kan ini adalah kali yang kedua pemerintah Indonesia gagal memberangkatkan jemaah haji. Sejak pandemi melanda pada awal Maret tahun 2020, pemerintah Arab Saudi membatalkan pelaksanaan haji karena khawatir dampak penularan COVID-19. Jadi ketika jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Tanah Suci, jadi potensi untuk terjadinya penularan COVID itu tentu saja sangat besar. Dan pada waktu itu kita tahu seluruh dunia mengalami dampak dari COVID-19. Jadi wajar kalau kemudian pelaksanaan haji itu tidak dilaksanakan alias ditunda. Tetapi tahukah Anda bahwa untuk mengumumkan atau menyampaikan informasi pembatalan haji tahun 2021 itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan dana yang sangat besar. Itu jumlahnya mencapai 21,7 miliar. Soal inilah yang dalam beberapa hari terakhir ini banyak mendapat sorotan. Sejumlah pengamat mencium besarnya anggaran tersebut mengindikasikan adanya korupsi, adanya permainan. Bagaimana mungkin kok sampai dana sebesar 21,7 miliar itu diperlukan untuk desiminasi, begitu menyebutnya, pembatalan haji. Beritanya kan itu super heboh ya, menjadi santapan media berhari-hari, bahkan hampir berbulan-bulan itu. Media massa nasional memberitakannya jauh sebelumnya ketika spekulasi akan berangkat pembatalan haji akan dilakukan, sampai kemudian betul-betul pemerintah mengumumkan pembatalan haji itu, beritanya sudah menjadi spekulasi yang sangat heboh. Itu menjadi drama seluruh Indonesia, dan di mana tanpa dibayar pun itu media sudah memberitakan. Maksud saya dibayar itu adalah misalnya melalui pengumuman-pengumuman resmi, melalui iklan, itu nggak perlu, karena dengan berita saja media itu sudah menyantapnya, karena ini memang berita yang sangat menarik. Jadi kok pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar, itu memang sangat mengherankan. Kalau Anda sempat googling ya beberapa bulan ke belakang, itu kita akan menemukan ratusan bahkan ribuan cerita yang sangat dramatis di seputar batalnya pemberangkatan jemaah haji ini. Ini yang kedua kalinya harus tertunda keberangkatannya. Padahal tanpa penundaan saja jemaah haji kita itu banyak yang harus menunggu keberangkatannya sampai puluhan tahun. Bahkan di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan itu ada jemaah haji yang menunggu sampai di atas 30 tahun. Yang paling lama itu adalah Kabupaten Bantaeng. Itu masa tunggunya sampai tahun 2065, dan kemudian Sidrap itu tahun 2064. Ada sebanyak 13 kabupaten yang masa tunggunya itu sangat lama, dan mayoritas itu di daerah Sulawesi Selatan, dan ada juga yang dari Sulawesi Barat, yakni Mamuju. Dengan kondisi macam itu, informasi batalnya pemberangkatan jemaah haji Indonesia itu sekali lagi adalah berita yang sangat heboh, menghebohkan. Media menjadikan berita itu sebagai berita yang sangat menarik, dan berhari-hari beritanya, karena sisi human interest-nya ini sangat tinggi, dan sisi human interest ini adalah salah satu syarat kelayakan sebuah berita. Kalau kita baca-baca ini, ceritanya itu jauh lebih dramatis dibandingkan dengan sinetron-sinetron Indonesia. Kisahnya mungkin mirip sinetron kejar tayang sekelas Ikatan Cinta yang digemari oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Saya membaca misalnya ada seorang bapak-bapak di satu daerah yang usianya sudah 70 tahun, dan dia sudah menanti cukup lama, dia menabung susah payah, dan ketika dia harus bersiap berangkat, tiba-tiba ditunda untuk yang kedua kalinya. Ini kan kita tidak tahu usia orang, apalagi untuk mereka-mereka yang sudah lansia di atas 70 tahun. Jadi pembatalan pemberangkatan haji ini adalah drama tersendiri. Karena itu sangat aneh ya, bila Kementerian Agama itu masih harus mengeluarkan dana sangat besar untuk menginformasikannya kepada publik. Fakta bahwa Departemen Agama mengeluarkan dana yang sangat besar untuk penyebaran informasi pembatalan haji itu terungkap saat Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengadakan rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI itu pada hari Senin kemarin, tanggal 30 Agustus lalu. Dana tersebut tercantum dalam postur anggaran Kementerian Agama tahun 2021 berupa refocusing anggaran karena adanya pandemi. Yang menarik itu biasanya kalau namanya refocusing itu anggarannya semakin mengecil karena hanya digunakan untuk anggaran-anggaran sangat penting.
Tapi di Kementerian Agama ini namanya refocusing, anggarannya ternyata menurut seorang anggota DPR justru lebih besar. Ini juga sangat menarik. Nah, anggota Komisi 8 dari fraksi Partai Demokrat, namanya Ahmad saja, pendek saja, sempat mempersoalkan penggunaan anggaran tersebut. Pak Menteri sudah menyampaikan refocusing dari kegiatan 2021. Baik, di sini pertama itu rata-rata kementerian, lembaga yang namanya refocusing itu pengurangan. Tapi ternyata Kementerian Agama justru bertambah. Ini hebat juga dari 66 triliun menjadi dari 66,9 triliun menjadi 67,9 triliun. Nah, di sini kami usul Pak Ketua, ya kan, supaya nampak gambaran perjalanan kementerian ini. Saya usul sampai sejauh mana progres tahun anggaran 2021 ini masing-masing seluruh pejabat eselon 1, sehingga dari progres kemajuan penganggaran terutama sampai berapa yang diserap anggarannya setiap eselon, berapa sekarang kan sudah 1 semester nih Pak, semester 2 ini tinggal hanya 4 bulan efektifnya, September, Oktober, November, Desember. Nah, kita mau tahu seperti apa penyerapan anggaran masing-masing eselon ini. Nah, setelah itu nanti baru kita tahu mampu enggak masing-masing eselon ini untuk menyelesaikan anggaran yang diberikan ini, tambahan ini. Kenapa? Karena pengalaman kita di tahun 2020 itu seperti Dirjen Pendis itu silvanya 1 triliun Pak Menteri. 1 triliun itu Pak Menteri, kalau kita belikan cendol dawet ini bisa berenang kita di dalam nih Pak, saking akehnya Pak. Nah kan, nah saking akehnya Pak. Nah 1 triliun kalau sempat itu dulu kita akan bicarakan sebelum berakhir, kan ini bisa diberikan dana hibah ini kepada kepada madrasah pondok pesantren kita yang saat ini masih mereka itu berlantaikan tanah, berdindingkan papan gitu loh Pak. Jadi ini usul pimpinan ya, sebelum refocusing ini kita akhiri ini, minta kita sampai sejauh mana progres dari masing-masing pejabat eselon 1 ini anggaran yang penyerapannya. Nah, dari penyerapan itu nanti baru kita bisa nanti mendapatkan gambaran terhadap tambahan-tambahan. Ini sangat penting maksud kita supaya jangan nanti terjadi lagi silpa tahun 2021 ini gitu. Karena walaupun sudah 4 kali refocusing anggaran ini, tapi kenyataannya menambah gitu. Jadi itu usul kami seperti itu sehingga kita tahu gitu progresnya masing-masing menteri ini. Kemudian ini yang menjadi sorotan kita juga, yaitu di tabel 5 ini Pak. Tabel 5 ini itu ada 6 kegiatan. Nah, menurut kami seperti kegiatan nomor 2, dispensasi terkait pembatalan keberangkatan haji jemaah haji 2001 21 miliar Pak. Ini kan Pak Menteri sudah mengumumkan pemberatan haji ini sebab musababnya. Saya kira seluruh calon jemaah haji bahkan masyarakat Indonesia sudah tahu pembatalan itu. Kok kita memakai anggaran untuk menyampaikan masyarakat sampai 21 miliar gitu loh. Zaman Covid ini gitu. Kenapa dana ini tidak kita efektifkan untuk membantu madrasah kita, pondok-pondok kita, penyuluh-penyuluh agama kita yang terdepan memberikan kebijakan terhadap keputusan Menteri Agama spesialisasi segala macam. Apalagi Pak Menteri tadi menyampaikan 400 kebutuhan kita penghulu, sekarang hanya 150. Kok tidak begini yang dikejar gitu peningkatan SDM-nya kok Pak. Ini kan 21 miliar ini hanya untuk menyampaikan ke masyarakat nanti batal haji. Masyarakat juga sudah tahu batal ini barang ini. Jadi menurut saya Pak Ketua ini kita
gugurkan aja ini, walaupun kita ada mungkin itu sebagai narasumber kan, sebagai narasumber kita seperti tahun lalu, tapi saya kira 21 miliar itu akan efektif digunakan untuk hal lain, Pak. Peningkatan SDM, efektivitas dalam proses belajar, apalagi COVID ini, untuk membentuk APD di pondok-pondok pesantren. Jadi kami kira nomor 2 ini digugurkan aja, Pak. Menak Yakul Khalil Qomas saat itu tidak menanggapi pertanyaan tersebut. Namun sehari kemudian kepada media, pelaksana tugas atau PLT Dirjen Haji dan Umroh Kementerian Agama, Khoirizi, mengatakan itu program diseminasi pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 itu masih penting untuk dilakukan. Jadi begini, pembatalan itu kan sudah kita umumkan, tapi kan juga harus kita jelaskan kepada masyarakat luas, kepada paling tidak lingkungan kita di aparatur pemerintahan. Itu kata Khoirizi kepada CNN. Ini saya kutip dari CNN.com, yakni dia menyampaikan itu pada Selasa tanggal 31 Agustus malam. Nah, penjelasan Khoirizi ini kan makin aneh ya, karena dia menyebut paling tidak kepada lingkungan kita, aparatur pemerintah. Di era pandemi ini kan pemerintah juga sudah terbiasa menggunakan sarana virtual untuk rapat-rapat, untuk seminar, bahkan untuk konferensi pers. Karena kita tahu memang selama masa pandemi ini kegiatan yang bersikap tatap muka, apalagi mengumpulkan banyak orang itu sangat dibatasi. Jadi memang alternatifnya melakukan virtual. Dan kalau menggunakan rapat-rapat virtual ini murah banget. Kita tidak perlu menyewa venue, tidak menyiapkan konsumsi, tidak ada biaya transportasi dan lain-lain. Jadi orang cukup duduk di rumah masing-masing, mengikuti rapat virtual, dan itu biayanya sangat murah. Paling banter biaya yang harus dikeluarkan oleh Kementerian Agama adalah biaya internet. Dan itu biasanya sudah masuk anggaran di kementerian. Dananya nggak perlu besar, tidak perlu sampai miliaran rupiah. Khoirizi menjelaskan, ini masih saya kutip dari CNN.com, bahwa dana 21 miliar itu dipergunakan untuk menjalankan program tersebut di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kantor Kementerian Agama yang ada di tiap-tiap kabupaten kota, kata Khoirizi, menjadi penanggung jawab terlaksananya program diseminasi pembatalan haji itu. Nah, apa saja itu dana yang dikeluarkan? Dana itu digunakan untuk para narasumber yang isi program tersebut. Siapa narasumbernya? Itu katanya berasal dari anggota DPR. Anggota DPR pasti Komisi 8 dong ya. Kementerian Agama Pusat, para tokoh agama Islam hingga para penyelenggara haji. Iya, ini lagi-lagi ini yang namanya biaya perjalanan dinas. Tapi kan kita tahu bahwa itu memang salah satu sumber pendapatan dari para pegawai negeri. Tapi dalam situasi pandemi, apa iya mereka masih harus melakukan perjalanan dinas ke daerah-daerah dan kemudian melakukan informasi tatap muka kepada para jemaah haji? Saya kira sekarang sudah ada medium yang jauh lebih relatif lebih efisien, lebih cepat, yakni dengan menggunakan smartphone. Oke lah, mereka menjawab banyak sekali warga di daerah-daerah yang sepuh-sepuh itu tidak menggunakan smartphone. Tetapi saya kira memang tidak perlu biaya sampai sebesar itu. Karena dengan melalui kantor agama di tiap-tiap kecamatan, itu sebenarnya bisa dengan cepat disampaikan. Di setiap dirjen yang untuk tambahan kita setujui, Pak. Termasuk dirjen Hindu, Buddha, Katolik, tadi ada di yang nomor 2, kita setuju Pak. Tinggal lobby Pak Menteri dan Banggar Komisi 8 nanti di Banggar Besar ya. Mudah-mudahan disetujui semua. Dan tidak ada yang kita setuju Pak. Semua dirjen kita setuju Pak. Baik Bapak Ibu, draft sudah saya bacakan. Tadi ada penguatan makna tanpa merubah dari redaksi. Tidak perlu saya bacakan lagi. Apakah draft yang saya bacakan bisa kita sepakati sebuah kesimpulan dalam rapat kerja hari ini? Setuju ya? Begitulah saudara, kalau kita mau sedikit mencermati soal anggaran pemerintah, itu yang tercermin dari anggaran departemen, kementerian, dan lembaga. Banyak sekali keanehan model anggaran diseminasi pembatalan pemberangkatan haji tahun 2021 di Kementerian Agama. Angka 21,7 miliar itu tergolong kecil. Tapi bila kekonyolan, penyusunan, dan penggunaan anggaran semacam itu juga terjadi di seluruh lembaga, kementerian, dan departemen, silakan hitung sendiri berapa besar anggaran yang diselewengkan. Atau setidaknya penggunaannya tidak efisien. Padahal kita tahu pemerintah saat ini sedang kesulitan memenuhi kebutuhan APBN. Harus utang sana, utang sini, dan seperti penilaian dari BPK, Ketua BPK-nya ketika dalam pidato tahunan pembukaan sidang
DPR tahun 2021 mengkhawatirkan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunganya. Karena pemerintah sekarang ini memang gali lubang tutup utang. Jadi utang untuk membayar utang dan bunga utang, bukan utang untuk membiayai pembangunan dan atau hal-hal yang produktif lainnya. Saya Herzl bin Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.